Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dwi Suryartati. Kita pada mata kuliah Sejarah Hukum ini masuk pada materi pembentukan dan evolusi tatanan hukum. Nah, seperti kita ketahui bahwa pendidikan sejarah hukum itu sangat penting untuk kita sampai pada tahap di mana kita secara langgeng dapat membuat, mendefinisikan, mengoperasionalkan hukum yang dicita-citakan atau ius constituendo, di mana sejarah hukum atau historis itu tidak mungkin bisa kita menafikan. Artinya sejarah hukum itulah yang terus berdinamika dari masa ke masa, dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain. Ketika kita bicara bahwa hukum itu berasal dari masyarakat sendiri, maka sebenarnya di situ telah terbentuk hukum. Nah, pertanyaan pertamanya adalah, jika hukum adalah produk kenyataan kemasyarakatan, bagaimana hal itu bisa terbentuk? Atau bagaimana caranya hubungan-hubungan dan perimbangan kemasyarakatan tersebut menyebabkan terbentuknya norma yang dianggap sebagai norma hukum? Hal ini sebenarnya sangat sulit untuk ditentukan. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan kepurbakalaan, etnologi hukum, dan sebagainya menunjuk bahwa pada kebanyakan bangsa primitif di zaman purbakala pun, pada saat belum ada aksara, telah mengenal norma-norma untuk mereka sendiri yang diberlakukan untuk mengatur berkaitan dengan kehidupan mereka, yang mereka anggap itu sebagai sebuah norma hukum. Nah, penelitian pada tatanan hukum primitif, tuna aksara, dan tatanan hukum yang lebih maju pada fase pertama pengevolusiannya menunjukkan bahwa bentuk penampilan pertama norma-norma demikian, maka sumber hukum primer tidak lain adalah kebiasaan. Jadi, bagaimana pandangan hukum itu dalam hal kita menganggap hukum sebagai suatu perwujudan ide, misalnya seperti keadilan, rasio, dan lain-lain, melainkan sebagai bentuk kenyataan kemasyarakatan atau ya dapat dikatakan sebagai realitas sosial. Artinya hukum itu ya kita, hukum itu ya manusia, representatif dari manusia, masyarakat, sebuah bangsa adalah hukumnya. Ketika hukum carut marut, maka manusia lah yang membuat itu carut marut, maka manusianya pun carut marut. Nah, dan posisi ini sebenarnya sangat rentan ketika sejarah hukum tidak hadir di sana. Sejarah hukum tidak memberi porsi yang benar terhadap terbentuknya hukum untuk manusia itu sendiri, karena manusia itu memproduksi hukum dan hukum itu diproduksi akibat kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan dari manusia sendiri. Nah, ketika kita tadi di awal ingin menjawab pertanyaan bagaimana terbentuknya hukum, kemudian berdasarkan sumber hukum primer, maka hukum itu berawal dari kebiasaan. Namun kebiasaan itu ada kriterianya untuk dapat dijadikan sebagai indikator terbentuknya hukum. Ada 4. Yang pertama, kebiasaan itu tidak merupakan kebiasaan individual. Artinya dalam suatu susunan masyarakat, dalam suatu entitas masyarakat, kebiasaan individual tidak menjadi syarat untuk terbentuknya hukum. Bagaimana contohnya? Ketika dalam suatu masyarakat ada seorang individu yang terbiasa misalkan memberikan di zaman purba misalnya, biasa untuk memberikan makanan pada kambing, pada ternaknya yang dia ambil dari ladang entah berantah, kemudian itu dijadikan kebiasaannya, kemudian lahirlah sebuah dalam arti aturan bahwa kalau ingin memberi makan kambing, ambillah di tempat ladang yang entah berantah dan milik siapa itu dan milik Tuhan. Itu kebiasaan individual dan itu tidak bisa dijadikan sebagai satu patokan bahwa itu nanti kristalisasi menjadi sebuah hukum.
Tidak seperti itu. Nah, atau yang kedua, hukum atau kebiasaan itu harus dikukuhkan oleh penguasa umum. Nah, ketika kita bicara penguasa umum, sebenarnya kita akan berbicara juga pada pengertian negara dalam arti yang modern. Penguasa umum itu kita sebut istilah-istilah pada masa sebelum pra-modern. Nah, kemudian dialami sebagai kekuatan yang mengikat. Artinya, satu kebiasaan itu merupakan sebuah indikator bahwa jika itu tidak dilakukan, maka itu akan berpengaruh secara kolektif ataupun komunal. Nah, artinya kebiasaan yang dilakukan merupakan kebiasaan kolektif, dan jika tidak dilakukan kebiasaan itu, maka ada dampak baik positif ataupun negatif. Nah, itulah indikator bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai suatu pembentuk hukum. Yang terakhir, bahwa kebiasaan itu harus menyangkut komisi dan omisi. Artinya ada perbuatan dan penahanan diri di sana. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan kebiasaan itu ada komisi ataupun omisi? Nah, artinya kepada manusia itu diberikan suatu kebebasan untuk memilih apapun secara relatif, baik itu ruang geraknya, ataupun pikirannya, ataupun idenya, ataupun karsanya, seberapapun minimalis jumlahnya. Jika ruang gerak seperti itu tidak tersedia, maka suatu tindakan komisi atau omisi, baik yang tidak dapat dihindari maupun yang tidak dimungkinkan, akan bereaksi secara bersamaan. Tidak ada gunanya sebenarnya hal tersebut dianggap mempunyai kekuatan mengikat, dan tidak ada pula alasan untuk dapat membentuk suatu kebiasaan hukum. Jadi misalnya suatu peristiwa sederhana seperti makan, minum tidak dapat dijadikan objek suatu norma hukum, yang seperti contoh tadi yang telah kita berikan. Jadi dia harus mengandung suatu perintah atau larangan. Sebab kenapa? Karena perintah atau larangan itu merupakan keharusan yang fisiologis bagi setiap makhluk yang disebut manusia. Artinya secara naluri manusia itu selalu berikhtiar untuk tetap hidup. Nah, namun kesemuanya itu tidak menutup kemungkinan dibuatnya aturan-aturan yang berkenaan dengan jenis atau sifat makanan yang diminum tadi. Nah, jadi seperti kita tahu, misalkan hukum Tuhan di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa umat Islam Muslim dilarang makan babi misalnya. Mengapa itu dilarang? Ada logika apa di sana? Nah, itu adalah hukum. Nah, hukum menyangkut sifatnya yang berkenaan dengan penyampaian kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, itu yang bisa dijadikan sebagai kebiasaan untuk dapat dijadikan indikator terbentuknya hukum. Tetapi bukan bagaimana manusia itu makan, bagaimana manusia itu minum, tidak seperti itu, tapi sifat dari makanannya atau cara memperoleh makanannya itu yang dianggap sebagai sebuah kebiasaan secara individual, kemudian menjadi kebiasaan yang komunal. Kemudian kalau kita sudah memahami bagaimana kebiasaan bisa masuk sebagai indikator terbentuknya hukum, maka kita akan lihat tadi bahwa kebiasaan tersebut salah satunya harus dikukuhkan atau dikuatkan oleh penguasa umum. Nah, memang penguasa umum itu kita sebut sering dengan negara atau penguasa umum. Dalam konteks ini saya samakan saja, walaupun memang antara Marx, Engels, dan Lenin itu memiliki pengertian yang berbeda, di mana negara itu dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum. Artinya negara itu penguasa umum. Tapi pengertian tersebut akhirnya, pengertian dari mereka bertiga itu menghasilkan suatu konklusi bahwa negara tidak dapat diikat oleh hukum, dan ini saya pikir menjungkir balikan hal hukum dan negara itu ya. Nah, jadi makanya ada istilah yang lalu di part sebelumnya kita bicara tentang rule of recognition ya, dari Hart itu. Nah,
Sering memang antara pemegang kekuasaan dan anggota kelompok terjadi perimbangan. Nah, sah-sah saja untuk memberikan perimbangan tersebut. Yang penting ada dua hal, di mana sinergi ataupun agent drifting itu harus tetap diperhatikan. Nah, kalau kita memang dapat menyangkal bahwa penguasa umum di mana-mana di dunia ini sebenarnya muncul ke permukaan dalam bentuk negara. Namun, etnologi dan sejarah menunjukkan bahwa perpaduan ini sebenarnya tidak selalu dan di mana-mana demikian halnya, bahwa ada norma yang dapat dianggap sebagai norma hukum. Nah, ini pandangan kaum Marxis tentang hukum dan negara ini berdasarkan ajaran yang pada hakikatnya tidak lain dari kehendak golongan kelas yang berkuasa. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dengan perantaraan negara diletakkanlah di atas bahu golongan-golongan kelas yang dikuasai. Nampaknya memang bukan hanya bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh etnologis dan sejarah, melainkan di samping itu hal tersebut menyebabkan negara dianggap satu-satunya sumber segala sumber hukum yang membawa serta nasib buruk ataupun nasib baik dari negara, sehingga negara itu tidak dapat diikat oleh hukum. Nah, sekarang kita lihat keadaan kita di Indonesia pada saat ini dengan adanya Omnibus Law itu ya. Ketika kita bicara Omnibus Law, sebenarnya apa sih maksud dan tujuannya? Terus sebenarnya apa tujuan negara membuat itu? Nah, sampai akhirnya ada reaksi, ada aksi. Sebenarnya aksi dan reaksi itu harusnya tidak terjadi pada saat setelah dikeluarkannya Omnibus Law, tetapi sebenarnya proses peneluran, proses penciptaan kebijakan, kita sebut saja Omnibus Law itu sebuah kebijakan, sebenarnya harus sudah berproses sebelum disahkan, kan seperti itu. Walaupun pada kenyataannya dampaknya sudah sangat signifikan, baik itu nanti berdampak pada perekonomian dan politik, dan sebenarnya tidak kita pungkiri juga itu dapat dijadikan sebagai panggung politik bagi sebagian pihak-pihak. Nah, itulah pentingnya mengapa kita sebagai kaum intelektual di bidang hukum ini memberikan sebuah pengertian, mendefinisikan bahwa hukum itu hendaknya seperti apa. Kita belajar dari sejarah hukum. Nah, kenapa juga sebenarnya kita harus membuat Omnibus Law? Sebenarnya Omnibus Law itu sebenarnya kan memang dari Perancis ya asalnya, bahwa dia adalah sebuah bus besar yang bisa menampung segala jenis barang, termasuk manusia dan termasuk mungkin kendaraan-kendaraan kecil untuk masuk di dalamnya. Jadi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam suatu kendaraan atau suatu alat yang lebih besar masuklah semua ke satu bus itu yang disebut dengan Omni itu tadi ya, bus Omni. Jadi begitu. Kemudian sampailah dia di Amerika dan seterusnya. Kemudian ketika kita menganalogikannya sebagai sebuah undang-undang dalam bentuk undang-undang, maka semuanya ditumpukkan di sana. Ada baiknya, ada bagusnya, tetapi sebenarnya kalau kita berbicara dan berpijak pada proses agenda setting kebijakan publik dan kita belajar dari sejarah hukum, hal-hal yang kita alami hari ini, kemarin itu sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Baik, kita lanjut. Kita bicara tentang Hart, bahwa Hart itu dia membagi ya aturan itu dalam klasifikasi keadilan, keseimbangan dan kepastian. Dengan ketiga entitas ini, ketiga unsur ini, maka terbentuklah bukan hanya sekedar norma yang mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara masyarakat dengan penguasa tadi atau negara tadi. Jadi sebenarnya hukum itu adalah harmonisasi antara negara sebagai penguasa umum dengan masyarakat yang memberikan kepercayaannya kepada negara. Nah, kalau kita berbicara memang dalam konteks evolusi hukum menuju hukum modern, nanti kita akan bicara